Arah kebijakan sawit Presiden Prabowo oleh Adrian Perdana Indonesia. Ada kalimat yang terdengar tenang, tapi menyimpan gema panjang saat Presiden Prabowo bicara soal sawit, terutama ketika Papua disebut saya berhenti sejenak. Bukan karena kaget, melainkan karena nadanya terasa familiar, seperti kaset lama yang diputar kembali. Kebijakan sawit hampir selalu datang dengan bahasa rapi, kemandirian, energi, lapangan kerja, substitusi impor. Di atas kertas, semua tampak masuk akal. Negara memang butuh energi, devisa, dan pekerjaan. Namun kebijakan tidak hidup di pidato. Ia hidup di tanah. Dan tanah punya ingatan. Secara data sawit adalah tulang punggung ekspor Indonesia dan penyumbang devisa besar. Tetapi jejak yang menyertainya juga jelas. Deforestasi, konflik agraria, dan ketimpangan penguasaan lahan. Di banyak daerah, sawit tumbuh cepat, sementara kesejahteraan warga bergerak lambat. Pola ini bukan cerita baru. Sumatera mengalaminya lebih dulu, disusul Kalimantan. Narasinya serupa, hasilnya pun nyaris sama. Hutan menyusut, tanah terkonsentrasi. Dan ketika bencana datang, rakyat lokal selalu berada di barisan pertama yang menanggung dampak. Di titik ini, kebijakan sawit bukan lagi soal teknis, melainkan soal nilai. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang menanggung risiko ekologis? Dan siapa yang paling jarang diajak bicara? Sawit membutuhkan modal besar, konsesi luas, dan perlindungan. Kebijakan bukan habitat alami petani kecil atau masyarakat adat. Disinilah pendekatan daerah menjadi penting. Jawa Barat, di bawah Kang Deddy Mulyadi, memilih berkata tegas, sawit tidak cocok, daya dukung terbatas, penduduk padat, risikonya terlalu mahal. Ini bukan sikap anti-ekonomi, melainkan membaca karakter tanah dan manusia. Pertanyaannya sederhana, apakah kebijakan nasional harus selalu seragam, atau justru kuat karena memberi ruang bagi daerah untuk berkata, tidak cocok? Pembangunan ibarat menata rumah. Tidak semua ruangan layak dipasangi mesin besar, ada ruang yang harus tetap bernapas agar rumah tidak runtuh dari dalam. Disitulah kebijakan diuji bukan oleh niat, melainkan oleh dampaknya.